Mau tahu konsep bisnis yang paling fundamental aslinya itu kira-kira seperti apa sih? Teman-teman penasaran bahwa kalau kita mengerti hal yang sangat fundamental dalam bisnis, dan itu Masya Allah, Tabarakallah, itu juga tuntunan dari Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu akan membuat kita menjalani bisnis dengan cara yang jauh lebih baik, lebih nyaman, tapi insya Allah impact-nya juga sesuai dengan niat bisnis. Beneran mau tahu apa mau tahu banget. Lalu teman-teman juga jadinya bisa ngerti apa yang kemudian nanti harus dikawal, dijagain ketika memahami konsep yang sederhana ini. Memahami yang fundamental dan mendasar dan sederhana ini, insya Allah kita akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, konsep bisnis itu mestinya tetap harus sederhana. Saya mau tanya sama teman-teman nih, jawab dalam hati aja ya. Ketika teman-teman yang mulai bisnis, lantas omset per bulannya itu, katakanlah namanya mulai ya, 10 juta omset nih salesnya, 20 juta gitu. Teman-teman pengen dapat apa dari berbisnis dengan omset segitu? Ya, betul. Keuntungan. Setuju saya. Terus kemudian Allah izinkan naik nih, meningkat nih omsetnya menjadi misalkan ya 40 juta, 50 juta, 60 juta. Omset makin bagus. Kemudian Allah izinkan nih, dengan ikhtiar yang terbaik, upaya-upaya yang terbaik, ya kerja terbaik dan seterusnya, Allah izinkan jadi ratus juta per bulan omsetnya. Apa yang kemudian kita harapkan sebagai pebisnis? Teman-teman harapkan? Ya, betul. Tetap ada keuntungan, ada laba yang kemudian nanti berubah menjadi bisa dinikmati dalam bentuk cash. Kemudian ketika juga naik jadi di atas 500 juta per bulan, atau miliaran, atau belasan miliar per bulan. Yang teman-teman harapkan apa? Ketika omsetnya segitu, itu keuntungan. Nah, keuntungan yang kemudian itu tergantung niat. Untuk apa? Nah, maka bisnis itu tetap harus sederhana. Berapapun omsetnya, maka niat para pengusaha, founder, pemilik bisnis itu berapapun omsetnya dapat untung. Supaya dari keuntungan itu, maka harta yang diperoleh lalu bisa digunakan sesuai niat. Membahagiakan keluarga, bantu orang tua misalnya, menyantuni anak yatim, fakir miskin, sedekah, terserah. Termasuk kalau yang niatnya pengen foya-foya, pengen plesir-plesir dengan leluasa, piknik ke sana kemari, ya terserah. Nah, maka berapapun sales, omset, penjualan, konsep basicnya tetap sama, dapat keuntungan. Basic dari pemahaman ini, itu baseline-nya adalah tauhid kita kepada Allah. Kita tidak tahu masa depan. Ketika kita sudah punya biaya, kalau kita ingin memproduksi manufacturing, biaya produk tertentu, maka ada biaya untuk beli bahan baku, tiap bulan mau belanja berapa, itu kita keluarkan, termasuk untuk gaji pegawainya. Biaya cenderung tetap, tapi di Indonesia cenderung naik. Istiqomah lagi naikin. Nggak apa-apa ya, berarti kita dipercaya mampu. Nah, sementara secara teknis, relatif, yang namanya omset itu masa depan. Sesuatu yang sedang kita upayakan, kita kejar. Dia masih gaib. Hari esok tidak ada yang tahu. Maka nanti lihat di grafik. Idealnya teman-teman, bisnis itu, para pengusaha, adalah yang grafik pertama. Jadi C itu cost ya, yang ke atas C itu cost, kemudian yang ke kanan itu horizontal itu apa namanya, time, waktu. Idealnya semakin bulan, semakin tahun, sales ataupun juga omset, penghasilan itu naik. Idealnya semakin ideal, naiknya tajam. Tapi biaya itu bagaimana kita bisa tekan sedemikian rupa tidak terlalu tajam naiknya, karena secara relatif biaya itu naik dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, relatif ya. Nah, salesnya naik, diharapkan tajam. Baru di situ setiap pengusaha akan merasakan kualitas hidupnya makin baik dari waktu ke waktu, makin meningkat. Berlaku tuh, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sayangnya, faktanya, yang grafik kedua itu adalah fakta pertama.
Apa? Fakta pertama, oh saya dong, salesnya naik, stabil, nggak pernah turun. Tapi biayanya juga ikutan nggak mau kalah, naik, stabil, nggak mau turun. Akhirnya apa? Dari waktu ke waktu kualitas hidup kita tidak berubah karena selisihnya, meskipun salesnya naik terus karena biayanya juga naik terus, ya kualitas hidupnya stagnan di situ saja, tidak menjadi lebih baik. Yang kedua, yang itu adalah fakta pertama yang sering kita lihat. Harapannya adalah yang ideal, grafik 1, tapi fakta pertama itu sering kejadian. Fakta kedua lebih serem lagi. Fakta kedua apa? Omsetnya bisa dipertahankan, bertahan, stabil, atau bahkan ada kenaikan lah, tapi tipis gitu. Sementara pengeluaran atau biayanya itu naiknya tajam, kita tidak bisa kontrol itu. Nah, akhirnya dalam waktu tertentu, titik tertentu, akhirnya bisnis kita itu malah akan merugi karena biaya lebih besar daripada sales atau omset atau penghasilan. Nah, yang serem banget itu adalah kalau grafik yang keempat atau kenyataan yang ketiga, dan ini juga banyak dialami oleh pengusaha. Saya pernah mengalami itu, ya. Luar biasa. Sekarang gimana? Iya juga. Tetapi kalau kita nggak paham cara mainnya, bahaya. Apa yang harus kita lakukan itu ngeri banget kalau nggak paham. Maka memahami hal yang fundamental ini menjadi sangat penting supaya tindakan, keputusan, arahan itu menjadi benar. Apa yang grafik yang keempat atau kenyataan ketiga yang juga banyak dialami oleh pengusaha? Omsetnya nyungsep, apalagi waktu-waktu tertentu. Sekarang konon gitu ya, pengusaha banyak sekali yang omsetnya nyungsep karena ada berpuluh-puluh ribu kontainer fashion dari Cina yang murah-murahnya luar biasa. Ini pengusaha fashion ya. Sebagian dari pengusaha fashion kena dampaknya luar biasa. Omsetnya nyungsep, turun, sementara biaya tetap naik. Di sini ada arah yang kemudian kita mesti pahami, teman-teman. Kalau kita nggak ngerti hal yang fundamental ini, maka kita nggak bisa mengarahkan apa yang mesti kita lakukan. Apalagi kalau kita nggak ada kontrol. Seperti apa sih situasi bisnis kita? Kita nggak melakukan kontrol, nggak ngerti, jalan begitu aja. Tahu-tahu udah nggak bisa ngapa-ngapain aja. Tahu-tahu bangkrut aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, mati. Harus ditutup dan seterusnya. Saya ngalami itu, iya, mengalami. Ada perusahaan yang juga kemudian harus ditutup. Ya itu fakta. Nah, tetapi ketika kita memutuskan mau menutup atau mempertahankan, kita mesti bisa baca, mengontrolnya. Itu kemudian mengatur ini supaya keadaannya menjadi ideal. Gimana caranya? Nah, pemahaman yang sangat mendasar fundamental ini menjadi sangat penting agar kita dalam berbisnis menjadi, oh iya ya, insya Allah mudah bisnis itu. Maaf ya, bukan berarti memudah-mudahkan. Jangan sampai salah memahami. Mudah di sini memahami filosofi mendasarnya. Karena kalau sudah filosofi mendasarnya kita salah memahami, kesananya akan rusak amburadul. Oh kalau gitu nggak penting dong belajar. Penting banget belajar. Tapi lagi-lagi belajar tersebut kalau ditaruh di hal yang fundamentalnya sudah salah, maka apapun ilmu pengetahuan yang kita dapatkan nggak akan bermanfaat atau berdampak baik. Karena dia akan ditaruh di tempat yang fundamental pemahamannya sudah tidak benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.